Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nurholis dengan NPM 24067124006. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Hilda Aini Sipa MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya pendidik untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Pendidik di sini bukan hanya guru ya, tapi juga dosen, tutor, instruktur, dan tenaga pengajar lainnya. Selanjutnya, mengapa manajemen pendidik itu penting? Karena pendidik adalah aset utama dalam pendidikan. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pendidiknya. Tanpa manajemen yang baik, potensi pendidik tidak akan berkembang optimal dan tujuan pendidikan akan sulit tercapai. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Mulai dari perencanaan, merencanakan kebutuhan pendidikan baik jumlah maupun kualifikasi, rekrutmen dan seleksi, menarik dan memilih calon pendidik yang berkualitas, menetapkan pendidik sesuai dengan kompetisi dan kebutuhan peminat dan perkembangan peningkatan kompetisi melalui pelatihan dan pendidikan, penilaian kinerja, mengevaluasi kinerja pendidik secara berkala, kompensasi, memberikan penghargaan dan kesejahteraan yang layak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama ada orang yang tepat di tempat yang tepat. Kemudian ada profesionalisme, mengedepankan keahlian dan kompetensi. Kemudian ada keadilan, perlakuan yang adil terhadap semua pendidik. Kesejahteraan, memperhatikan kesejahteraan pendidik. Selanjutnya pengembangan, berkelanjutan, peningkatan kompetensi secara terus-menerus. Selanjutnya adalah tahapan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan SDM pendidikan, analisis kebutuhan pendidik, proyeksi jumlah pendidik, perencanaan kualifikasi. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, pengumuman lowongan, seleksi administratif, tes kompetisi, dan wawancara penempatan. Yang ketiga adalah orientasi dan penempatan masa orientasi atau pengenalan penugasan sesuai bidang pembagian beban kerja. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan pelatihan secara berkala, workshop, dan seminar studi lanjut sertifikasi profesional. Yang kelima, penilaian kinerja, evaluasi kinerja rutin, penilaian 360 derajat, feedback, dan tidak lanjut. Slide selanjutnya adalah strategi pengembangan pendidikan. Pelatihan saat masih bertugas, workshop, dan seminar, berbagai praktik terbaik, belajar bersama meningkatkan pembelajaran motorik, penampilan senior ke junior, studi lanjutan, meningkatkan jenjang pendidikan komunitas belajar, forum sharing dan diskusi. Selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki pendidik. Berdasarkan Permendiknas, pendidik harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogi, kemampuan pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, pribadi yang mantap, stabil, dan dewasa, kompetensi profesional, penguasaan materi pembelajaran, kompetensi sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Yang selanjutnya adalah tantangan dalam manajemen pendidikan. Kurangnya pendidikan berkualitas di daerah terpencil, kesenjangan kompetensi antar pendidik, keterbatasan anggaran untuk pengembangan resistensi terhadap perubahan, beban kerja yang tidak seimbang, rendahnya motivasi sebagai pendidik. Yang selanjutnya adalah solusi mengatasi tantangan. Yang pertama, program rekrutmen khusus daerah terpencil dengan insentif menarik. Kemudian ada pelatihan intensif dan berkelanjutan. Pemerataan distribusi pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, sifat reward, dan punishment yang jelas. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, pemberian apresiasi dan penghargaan. Selanjutnya adalah peran kepala sekolah dalam manajemen pendidikan. Sebagai leader yang menginspirasi, melakukan supervisi akademis, memberikan motivasi dan dukungan, memfasilitasi perkembangan profesional, pengelolaan konflik, menciptakan iklim kerja yang harmonis, mengevaluasi kinerja secara objektif. Selanjutnya adalah keberhasilan. Indikator keberhasilan manajemen pendidikan. Tingkat kepuasan pendidik tinggi, rendahnya turnover pendidik, meningkatkan kompetensi berkelanjutan, kinerja pendidik yang baik, prestasi siswa meningkat, iklim kerja yang kondusif, inovasi pembelajaran berkembang. Yang terakhir, kesimpulan. Manajemen pendidikan adalah kunci keberhasilan pendidik. Pendidik yang dikelola dengan baik akan termotivasi, berkompeten, dan mampu menghasilkan pembelajaran berkualitas. Ingat, investasi terbaik adalah pendidikan adalah investasi pada pendidikannya. Oke, sekian.
presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.